Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukurannya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berada di Masjid Dorteit, juga sahabat-sahabat, adik-adik semuanya, juga yang menyimak melalui medsos, di semua medsos yang menyimak ya. Ada di Facebook, di IG, TikTok, Twitter dan sebagainya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah mengkaruniakan kenikmatan kepada kita, kenikmatan sehat walafiat dan nikmat dalam keadaan Islam, iman setelah kita melaksanakan ibadah sholat asar barusan. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Dan seperti biasanya kajian Selasa adalah kajian Al-Hikam. Ya, Kamis. Nah, ya betul ya. Jadi Selasa ini. Kajian Kamis adalah kajian Al-Hikam. Ya, hikam itu artinya hikmah. Hikmah bisa didapat dari mana saja. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang mendapatkan hikmah, dialah yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan hikmah bisa dari mana saja ya. Insyaallah hari ini telah hadir di antara kita Ustaz Abdul Jalil Ahmad. Beliau jauh dari Australia, beda benua dengan kita ya. Kalau mungkin kita sudah sangat lama sering mendengar tentang Masjid Darut Tauhid di Perth, Masjid Al-Latif di Perth. Beliau salah satu imamnya, nanti kita kenalan ya. Dan mungkin di antara Bapak Ibu, sahabat-sahabat, termasuk pemirsa di rumah yang menjadi bagian hadirnya Masjid Al-Latif di Perth ya, yang dikelola oleh saudara-saudara kita orang Indonesia yang bekerja di sana. Saya kenal ada Pak Yani, ada Pak Rian ya, dan sebagainya. Alhamdulillah belum pernah ketemu ya, tapi hari ini ketemu langsung dengan Pak Imamnya. Baik, saya panggilnya apa nih? Karena dari Aceh, kalau Aceh itu Tengku ya, kalau Kiai itu, kalau di Jawa Barat atau di Jawa Kiai, kalau di Aceh Tengku. Walaupun di Jawa Kiai juga ada Kiai Kebo katanya ya, Kebo yang warna-warni. Atau saya panggil apa? Tengku aja? Ya, Tengku. Tengku ya, baik. Tengku Abdul Jalil, Masya Allah. Kita kenalan dulu Tengku, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Ya, singkat saja ya, nama saya sudah diumumkan tadi, Abdul Jalil Ahmad. Saya dilahirkan di Merdu, Kabupaten Pidi ya, Tangerang Aceh Darussalam, Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1955. Ya, saya masih muda. Tahun 55 ya, masih muda betul ya. Dibanding yang ya, lahirnya tahun 40. Alhamdulillah. Baik, sudah berapa lama di Australia? Yang sudah pasti sudah lebih separuh umur saya. Lebih separuh umur. Jadi saya di Australia itu mulai dari bulan Oktober tahun 1986. 86, sekarang 2023. Berapa tahun? Ayo hitung, 36 tahun lebih ya. Mau 37 tahun. Ya. Gimana ceritanya dulu sampai ke Australia? Ya, sebelum cerita yang lain ya. Gimana ceritanya? Saya ini sarjana IAIN dulu, namanya sekarang UIN. UIN ya. UIN ya. IAIN Araniri Banda Aceh. Oh. Kalau di Bandung itu bilangnya UN, tidak boleh UIN. Kalau ditanya
Reka mana? Rekawin, disangkanya mau nikah lagi gitu ya. Padahal kawin. Jadi UIN. tamat belajar, ya kami ini sebagian sejumlah itu kan dipersiapkan jadi dosen. Cuma waktu itu Orde Baru, saya sebelumnya tahun 81 pergi petualang ke Malaysia, Singapura, Thailand. Oh, sudah beberapa negara sebelum Australia ya. Habis itu saya tertarik di Malaysia. Boleh agak dekat Tengku? Ya. Nah gitu. Karena itu saya pun memutuskan saya tidak mau jadi pegawai negeri. Terus hijrah. Saya hijrah ke Malaysia, di sana tinggal selama 4 tahun. Dari 82 sampai 86. Jadi 82 ada kunjungan kedua, terus tinggal di sana. Gitu. Nah, kemudian waktu saya tinggal di sana, ada satu pulau tidak jauh di sebelah selatan Pulau Jawa. Dari Jakarta itu sekitar mungkin 45 menit penerbangan. Seharusnya milik Indonesia, tapi yang temukan British dulu. Akhirnya jadi milik Singapura apabila karena sesudah merdeka. Jadi milik Singapura dan dijual ke Australia. Jadi pulau itu menjadi namanya Christmas Island, Pulau Natal, sebab ditemukan pada hari Natal. Nah, jadi dijual ke Australia. Dari sana waktu itu ada pertambangan fosfat. Jadi pekerja banyak dari Singapura dan dari Malaysia. Tentu mayoritasnya Cina. Dan sana ada satu masjid dan seorang imam yang dibayar oleh perusahaan itu. Karena seorang imam tidak ada pembantu, tidak ada pengganti, tiap tahun terpaksa dikirim dari Malaysia. Jadi kebetulan pada tahun 84 saya yang dikirim ke sana. Dari Malaysia berarti? Ya, dari Malaysia. Dikirim ke pulau itu dari Malaysia ya. Dikirim ke sana dan 2 kali, karena pada satu kali pertama itu waktu imam cuti tahunan, libur tahunan. Kemudian pada tahun yang sama imam itu cuti lagi, cuti long service, artinya cuti dinas panjang. Jadi saya 2 kali dikirim ke sana. Dan pada kali pertama saya sempat terbang ke Perth, berkenalan dengan masyarakat Melayu yang sudah hijrah ke sana. Gitu. Terus kembali ke Malaysia. Singkatnya di sana ya, di sana 2 kali ke Christmas Island. Waktu itu cukup ongkos naik haji 2 orang nih, saya pergi haji suami istri. Masya Allah. Jadi imam dapat fee-nya ongkos haji ya, senilai ongkos haji. Berapa lama di Christmas Island itu jadi imam di sana? Karena ya hanya sebagai imam pengganti ya 8 minggu, sekitar 8 minggu sekali 8 minggu berkunjung ya. Masya Allah. Kemudian dari Malaysia saya menerima surat dari Perth meminta saya jadi imam di salah satu masjid orang Melayu, namanya Masjid Rivervale Mosque di Perth. Dulu rumah dibeli jadi masjid gitu. Jadi saya pilih, kebetulan kami sudah daftar naik haji, kami jadi sudah berunding dengan keluarga. Akhirnya kita memutuskan oke, kita terima. Cuma bilang dengan mereka kita akan berangkat sesudah pulang dari haji begitu. Itu pada tahun 86. Dan haji pada saat itu menarik karena masih tahun 86 itu di Mina belum ada kemah permanen. Oh, tenda permanen belum? Belum ada. Nah, jadi WC itu dibikin sumur gitu, lubang. Kemudian ditutup dengan triplek, dilobangi, itu WC aja. Oh, itu. Gali lubang tutup lubang kalau ini. Iya. Ya, jadi dapat ada lagi. Ya, baik. Ya. Terus sekarang lalu kemudian dari situ kembali ke Perth. Tugas di Perth sebagai apa? Ya di situ ke Perth tugas di Perth itu sebagai imam. Sebagai imam. Saya digaji sebagai imam itu Masjid Rivervale dan juga Islamic Center. Saya bekerja selama 24 tahun di sana. 24 tahun sebagai imam posisinya. Ya. Tahun 2011 karena ada sedikit pegawai politik di dalam Islamic Council sana, saya
berhenti. Ya, sampai sekarang saya berhenti sebagai imam yang bergaji. Sekarang imam digaji oleh Allah. Ya, gaji. Masya Allah. Nah, wah ini menarik nih. Masih per imam. Dari saya tanya pendidikan dan sebagainya nih. Ya. Tapi imam kemudian bisa sampai ke Masjid Al-Latif, ketemu Agim, gimana ceritanya? Ceritanya di Al-Latif itu, sebenarnya Al-Latif itu dulu satu gereja. Ya, kalau gereja. sana disebut chapel. Chapel itu kalau kita macam gereja kecil. Oh. Apa nama masjid macam musola kalau di kita ya. Langgar ya. Nah, sholat boleh dilanggar ya. tidak? Tidak boleh. Jadi mau dijual. Ada beberapa kelompok Muslim membeli, tapi tidak cukup dana, tidak jadi. Nah, kemudian mungkin Pak Ahmad Yani, ya, Pak Yani, memberitahukan, menginformasikan kepada Ayat Darut Tauhid, ada satu gereja kalau yang bisa lihat, kalau tadi bisa dibeli. Jadi itu mulai di situ. Jadi waktu AA berkunjung ke sana, ya, saya bertemu. Ya. Jadi dibeli, jadi dibuat masjid ya. Ya. Asalnya itu gereja ya. Alhamdulillah. Jadi rutin mengimamin di sana juga di masjid buat itu. Ya, dulu sebelum ada datang imam dari sini, saya juga imam tarawih secara bergilir di sana. Alhamdulillah. Ya. Sekarang datang dari sini Ustaz Dery, Ustaz Zaki. Ustaz Dery Zaki datang, saya jadi malas. Saya jadi imam Jumat sebulan sekali. Jumat masih ya, khatib Jumat. Dan Jumat di sana bisa 2 kali Ya, ya? 2 kali karena kapasitas masjid itu terbatas. Di dalam mungkin bisa muat 80 orang. Tambah di luar 100 lebih tiap Jumat. Tiap Jumat. Jadi terpaksa 2 sesi. Jadi Jumatan di sana 2 sesi. Menarik buat kita mah, mungkin belum ada yang Jumatan 2 sesi ya. Itu lumayan khotib 2 kali ngekhotiban. Kalau ada 2 sesi. Di sana ada beberapa masjid besar juga. Kalau 2 sesi gitu, khotibnya 2 giliran atau 2 sesi? Biasanya 2 lain. Tapi ada juga terpaksa imam yang sama mengulang lagi. Oh, mengulang ya. Karena aturan di sana tidak boleh jamaah itu membudak sampai keluar. Kalau di kita kan penuh masjid di luar. Di sana nggak boleh. Kalau ketahuan sampai luar, kena aturan pemerintah. Masalah dengan pemerintah kota ya. Pemerintah kota, Masya Allah. Baik, Tengku, ini sudah lama di sana, gimana dengan kondisi kaum muslimin di Perth itu, atau mungkin lebih luasnya di Australia? Sebenarnya secara umum orang-orang Australia ini sangat friendly, peramah. Mereka artinya menerima kehadiran bangsa lain. Disebut dengan kelompok-kelompok etnis. Mereka sudah biasa dengan itu, korban perang saudara Vietnam kan, mengungsi ke sana dari Lebanon dan sebagainya. Jadi secara umum mereka sangat baik. Cuma kita menghadapi masalah itu hanya kalau ada peristiwa tertentu yang membahayakan atau membahayakan mereka, melibatkan orang Islam, seperti peristiwa serangan 11 September di Amerika, bom Bali, bom Marriott dan sebagainya. Kalau pada saat demikian itu kita bisa jadi target, terutama wanita yang mudah dikenal sebagai orang Islam, jadi target, diludah, dilempar dan sebagainya. Masya Allah. Kalau tidak, biasa saja. Tapi bukan orang pada umumnya, segelintir orang yang begitu. Ya, karena minoritas juga ya. Sekarang kalau persentase kira-kira berapa persen kaum muslimin di sana? Sekitar 2,5%. 2,5% ya. Artinya sedangkan penduduk Australia sekitar 25 juta. 2,5% kurang dah, mungkin sekarang lebih sedikit. Ya. Tidak sampai 10 penduduk Indonesia. Ya. Baik, Masya Allah. Ini banyak pelajar juga nih, ada adik-adik SMP, SMA, SMK, dan para pengajar juga ya, dan para santri. Ini terkait dengan pendidikan, apa yang beda nih pendidikan di sana dengan yang dilihat di Indonesia? Apa yang saya lihat di sana, mereka mengerti apa itu pendidikan. Kita melihat bahwa pendidikan itu berdasarkan umur.
Dan pendidikan itu artinya bukan hanya memberikan ilmu atau mengajar, tetapi menunjukkan contoh. Oke, dan pembiasaan disebut dalam psikologi habit formation, pembentukan kebiasaan. Jadi berbeda dengan di sini, karena saya sini dari dasar sampai habis di sini. Di sini kita lebih pendidikan sih lebih berorientasi kepada teori dan hafal. Teori dan hafalan. Dan hafalan. Kognitif. Sebab itu kita melihat apabila kita sudah selesai semua pendidikan, walaupun pendidikan tinggi, jadi kita miskin karakter. Itu jadi masalah. Itu sebab saya melihat ini saya sangat gembira dan bangga sebenarnya di Darut Tauhid ini sudah menerapkan pendidikan yang bersifat praktis dan teladan, contoh. Ya. Kenapa? Sebab pendidikan yang bersifat habit formation ini, itu mesti dimulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah dasar saja, enggak perlu lama. Kenapa? Misalnya contohnya, ya, di sini kan sudah dipraktekkan kebersihan. Jadi di taman kanak-kanak dan sekolah dasar anak-anak sudah dibiasakan. Sampah itu ada tempatnya. Kemudian di sana apalagi sebelum taman kanak ada istilahnya kalau 4 tahun, 5 tahun itu playgroup. Itu sudah dibiasakan berbagi, saling membantu, itu dari playgroup. Kemudian baru taman kanak-kanak. Jadi begitu. Mereka kalau misalnya katakanlah sarapan pagi, itu mereka berkumpul, anak-anak semua keliling itu makan bersama. Ya. Dengan demikian maka anak-anak itu terbiasa dari kecil begitu. Jadi kemana mereka pergi, itu yang terbawa. Contohnya ya kalau di Indonesia banyak orang merokok misalnya. Kalau sangat sulit ya untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena sudah kebiasaan yang mendarah mendaging. Biasanya nggak pernah merokok nggak apa-apa, nggak ada kesulitan. Tapi kalau orang perokok itu karena biasa. Begitu juga pendidikan. Jadi kita di sini karena tidak diajar dan yang mengajar pun tidak menunjukkan contoh dan fasilitas. Juga perlu juga fasilitas. Kalau di Medan sana kalau ada tong sampah dicuri. Masya Allah. Jadi jangankan sampahnya, tong sampahnya diangkat. Jadi begitu. Jadi prinsipnya begitu. Artinya nggak perlu lama-lama, hanya dari taman kanak-kanak sampai tamat SD sudah cukup untuk membentuk kebiasaan itu, sehingga menjadi mendarah mendaging. Sama juga macam orang yang sudah begitu terpaut, dengan salat subuh. Ya. Kalau nggak sempat mungkin karena bangun lambat dan sebagainya, rasa macam demam, macam satu musibah besar kan begitu. Begitulah kalau jadi satu kebiasaan. Tapi bagi orang yang nggak pernah salat subuh, biasa saja dia akan. Ya, gitu. Baik, jadi ini pentingnya pendidikan sejak dini ya. Dan pendidikan yang paling penting sebagaimana dalam Islam, pendidikan akhlak disebut dengan karakter. Sebab ketika kita belajar ilmu apapun, boleh lupa dan bisa lupa. Ya, kita pernah belajar matematika, belajar IPA, IPS, geografi, mungkin sudah banyak lupa. Tapi belajar akhlak yang mulia, belajar karakter, gak boleh lupa sepanjang hidup kita. Kalau tadi dari kecil diajarin ketemu orang tua, hormat, cium tangan, mengucapkan salam, itu gak boleh lupa. Dan tidak akan lupa kalau dibiasakan dari kecil. Gitu ya. Baik, ada tambahan lagi? Ya, tambah yang lain barangkali ini tahun politik. Ya. Jadi kita melihat orang Indonesia ini rakyat biasa selalu tertipu selalu dengan apabila tahun politik. Tahun politik ya ini, Masya Allah. Saya melihat ya, saya ini sebagai pengamat politik hobi, bukan amatir, bukan profesional. Ya. Jadi saya melihat bukan hanya mengamat politik Indonesia, juga geopolitik. Jadi politik dunia. Apa yang saya perhatikan, sejak jatuhnya Soeharto, maka mulailah zaman reformasi. Apa yang jadi reformasi itu yang saya tidak mengerti sama sekali.
dulu Soeharto walaupun dengan paksa telah menyatukan umat Islam dalam satu partai. Kenapa apabila sudah reformasi tidak orang Islam ini tidak memanfaatkan wadah yang sudah ada? Kenapa berlomba-lomba mendirikan partai? Jadi itu bagi penilaian saya, ya, itu adalah memamerkan kepentingan pribadi. Dan untuk mencapai kepentingan pribadi ini mesti ada kenderaan, maka dibentuklah atau didirikanlah partai. Jadi di Indonesia ini secara umum bisa dikatakan yang disebut politisi itu semua untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat, bukan. Kalau di negara barat, macam Australia, Amerika Serikat, Inggris atau Britain, ya, atau UK sekarang United Kingdom, itu di sana hanya ada dua partai besar. Siapa yang mau berpolitik, dia bergabung dengan salah satu partai itu, bukan mendirikan partai baru. Apakah tidak ada partai lain yang kecil? Ada, paling-paling mungkin wakilnya satu orang, itu di Senat. Kalau partai kecil itu mereka pintar, karena di sana ada isu parlemen dan Senat. Nanti yang meluluskan undang-undang itu ke Senat. Jadi partai kecil itu berebut jadi senator. Nanti kalau undang-undang yang tidak sesuai mereka cegat di sana. Begitu. Baik. Ya, jadi nasihatnya kita jangan tertipu di tahun politik ini, ya. Harus pandai memilih dan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, Tengku, karena waktu kita terbatas nih beberapa menit lagi, mungkin kita boleh dialog juga? Boleh, ada yang bertanya? Boleh. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat di masjid, mungkin akan tanya ke beliau sebagai pengalaman ya sudah berdakwah di negeri Kangguru, itu di Perth sudah 36 tahun, mau 37 tahun. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sebelah sini. Boleh kasih mic, kalau tidak ada mic. Maju deh Pak Riyadi ke sini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nama Riyadi dari Wakaf Darut Tauhid. Pertanyaannya, bagaimana kira-kira perkembangan Islam ke depan di Australia? Ya. Kalau di Rusia itu dengan perkembangan saat ini diproyeksikan Islam bisa akan mendominasi ini Rusia gitu ya, Rusia. Nah, bagaimana dengan Australia kira-kira seperti itu? Satu pertanyaan yang baik sekali. Ya. Australia atau Australia sebagai disebut new nation. Okay. Islam di Australia belum selama di Rusia ataupun di Eropah, termasuk Amerika. Karena baru. Jadi Islam di Australia mulai terutama dengan migrasi. Jadi korban-korban perang saudara dari Timur Tengah hijrah ke sana terdapat perlindungan politik. Demikian di negara-negara yang lain termasuk dari Turki dulu banyak tukang hijrah ke sana. Kalau di Lebanon itu juga dari korban perang saudara dan sebagainya. Jadi Islam mulai pada saat itu. Jadi belum begitu lama. Karena itu walaupun dalam menurut statistik masih Islam di Australia negara termasuk agama yang paling cepat berkembang. Nomor 2 Buddha. Ya. Kenapa? Karena orang Barat ini mereka miskin rohani. Jadi segala kebutuhan jasmani itu dipenuhi, tapi rohani kosong. Jadi mereka melihat bahwa yang mengajarkan kerohanian itu agama Buddha misalnya. Mereka tertarik untuk ikut agama Buddha. Dan itu satu, kemudian agama Buddha tidak banyak kewajiban. Ya. Kemudian sebahagian mereka tertarik dengan Islam ini, terutama yang terpelajar di antara mereka itu melalui tasawuf, karena itu kerohanian. Di tasawuf itu mereka tertarik, hajar tasawuf itu. Walaupun akhir-akhir ini banyak tertarik juga karena agama Islam itu logis,
makin dibaca, makin kata mereka make sense atau dapat dipahami. Jadi sebab itu mereka tertarik kepada Islam. Ini kategori kedua. Kategori ketiga adalah Islam melalui perkawinan. Jadi orang Islam menikah dengan orang non-Muslim, dia diislamkan dulu. Ya. Tentu Islam yang demikian tidak ada jaminan. Ya. Dan malah di Australia saya melihat banyak orang-orang kita, wanita Indonesia itu, yang sampai sekarang mereka menikah dengan non-Muslim. Tinggal dengan non-Muslim begitu sampai ya punya anak dan sebagainya. Ada sampai sekarang. Ada juga apabila mereka sudah mulai sadar, tobat, mereka berpisah. Ada juga begitu. Ada juga yang berhasil mungkin membawa suaminya atau istrinya jadi Muslim. Ya. Demikian. Jadi kesimpulannya, di Australia juga macam di Eropa, artinya negara yang Islam adalah agama yang paling cepat berkembang. Begitu. Baik, kalau semacam majelis, kalau di Indonesia ada Departemen Agama atau mungkin Majelis Ulama, di sana ada juga? Di sana ada dalam bentuk asosiasi atau council, dewan-dewan Islam atau majelis. Okay. Misalnya di sana ada satu organisasi yang punya tiga tingkat, tiga jenjang. Yang pusatnya itu disebut dengan Australian Federation of Islamic Councils, disingkat AFIC. Itu berbasis di Sydney. Kemudian kena Islamic Council tadi, maka setiap state atau negara bagian itu ada Islamic Council-nya. Dari Islamic Council di state itu mereka punya anggota lagi, asosiasi lebih kecil dalam masyarakat. Begitu. Itu ada satu sistem yang ada juga yang organisasi Islam yang independen, tidak bergabung dengan AFIC ini. Itu banyak sekali. Jadi mereka lah yang mewakili masyarakat Islam. Tidak ada, karena di negara barat dimanapun, kecuali mungkin Belgia, itu tidak ada Departemen Agama atau Kementerian Agama. Karena itu dalam pemerintahan tidak ada dana untuk keagamaan, termasuk Kristen. Karena itu mereka tidak ada Menteri Agama. Jadi agama itu menurut mereka itu urusan pribadi. Tetapi nanti di dalam urusan pribadi itu, lembaga-lembaga agama tertentu itu mereka cari jalan untuk mendapat dana di pemerintah melalui jalur lain, yaitu jalur proyek. Misalnya proyek pembinaan pemuda atau olahraga atau budaya, mengajar bahasa dan bahasa apapun. Itu ada dana dari Departemen Pendidikan misalnya ataupun Departemen Kementerian Pemuda misalnya. Tapi kalau atas nama agama tidak ada. Baik. Yang menarik satu lagi, thank you, bahwa katanya penganggur juga dapat gaji di sana gitu. Oh iya. Jadi negara barat seperti umumnya mereka kita tahu menganut ideologi kapitalisme dan sosialisme dikawinkan. Karena kalau kapitalisme saja tidak mungkin. Jadi nanti kalau orang mogok nggak kerja nggak jalan. Kan? Yeah. Maka dikawinkan antara kapitalisme dan sosialisme. Maka jadilah welfare state, negara kesejahteraan. Dan nanti partai besar itu juga dua ideologi, yang satu kapitalis, yang satu sosialis. Jadi rakyat itu tahu memilih. Kalau ekonomi sedang tidak sehat, mereka pilih yang kapitalis. Karena kapitalis itu kerjanya menabung, menghemat. Kalau ekonomi sudah sehat, mereka pilih sosialis. Jadi yang itu yang belanjakan duit, bangun ini, bangun itu. Begitu di sana. Jadi rakyat melihat, oh ini ekonomi sedang sehat, sekarang pilih yang ini. Oh ini ekonomi sedang sakit, pilih yang ini. Begitu. Kadang-kadang untuk tingkat federal nasional maka pilih, katakanlah kalau di Australia itu liberal itu kapitalis. Di tingkat negara bagian mereka pilih labor itu sosialis. Jadi kalau tingkat pusat mereka pilih labor, nanti state mereka pilih liberal.
Ya begitu. Baik. Ya. Ya, kesempatan satu lagi dari Ahwat, ibu-ibu. Adik-adik Ahwat ada yang bertanya? Oh ya, tadi belum mungkin saya sampai kepada pengangguran tadi ya. Oh, pengangguran ya. Karena tadi Pengangguran. welfare state. Jadi mereka menjaga kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat itu sebenarnya ajaran Islam, tapi kita tidak mau begitu karena kita mau kaya. Kita di sana nggak bisa kaya. Kenapa? Karena gaji sana kalau makin besar, itu prosentase pajak makin tinggi. Orang bisa bayar pajak hampir separuh, katakanlah 45%. Nah, itu kalau gaji memang tinggi sekali. Ada gaji rendah, misalnya kalau gajinya 180.000 bukan 18.000 setahun, itu tidak dipajak. Tapi kalau sampai 18.000 sampai 45.000 itu baru dipajak 19%. Tapi kalau lebih tinggi lagi bisa 35%, bisa 45%. Jadi pajak itu nanti akan dibagi untuk orang-orang yang miskin, yang menganggur, yang pensiun, yang cacat dan sebagainya. Yang menarik di sana itu orang menganggur itu digaji per orang. Kalau suami istri, suami dapat, istri dapat. Syaratnya cari kerja. Ya cari kerja ya keliling saya situ, nanti lapor tiap mungkin 3 bulan 6 bulan lapor sudah cari kerja, walaupun nggak dapat tetap dikasih. Itu berapa banyak gaji penganggur di sana, yaitu $250 seminggu, yaitu sebulan berapa? $1.000 sebulan. Kalau satu orang, kalau suami istri 2.000. $1 10.000 udah 10 juta. Lumayan jadi penganggur di Australia 10 juta. Oke, kalau pensiun di sana bukan dikira pernah jadi pegawai negeri, bukan. Di sana pensiun pada umur. Walaupun mantan penganggur dapat pensiun. Begitu. Jadi gaji pensiun itu sekarang ini $350 seminggu. Jadi 1.500 sebulan. Satu orang, suami istri kali 2. Jadi begitu. Yang menarik lagi, saya masih warga negara Indonesia. Siapun karena sudah status penduduk tetap sana, saya bisa ambil pensiun kalau saya mau. Caranya saya tidak ada income. Kalau ada income ya nggak bisa. Orang yang nggak ada income dikasih pensiun, walaupun orang asing. Kalau istilah ini WNA. Dan saya lihat apa beda dengan warga negara dengan orang asing ataupun permanent resident. Bedanya hanya 2. Atau secara umum 1 katakanlah. Bedanya warga negara mereka punya kewajiban. Permanent resident tidak punya kewajiban. Kecuali kewajiban bersama macam bayar pajak. Apa maksud saya? Dalam sistem pengadilan di negara barat itu pakai juri, bukan hakim yang memutuskan, tapi hakim yang mengumumkan hukuman, yang putuskan juri. Jadi kalau warga negara kalau dipanggil jadi juri itu wajib datang, walaupun meninggalkan pekerjaan. Ya diberi apa disebut ganti rugi, tapi tidak mungkin karena tidak setara dengan gaji. Kalau kita mesti nonton itu persidangan selama sebulan, seminggu sampai begitu. Tapi kalau kita yang PR nggak perlu itu. Yang kedua, pemilihan umum. Di sana di Australia karena penduduk sangat sedikit, memilih itu bukan hak, tapi kewajiban. Kalau tidak memilih didenda. Kalau untuk tingkat nasional itu $500 denda. Masya Allah. Kalau nggak memilih. Tapi kita yang PR ini nggak perlu, karena tidak bisa memilih, tidak bisa dipilih. Tidak punya hak pilih. Jadi istilah saya itu kita minus kewajiban, mereka plus kewajiban. Begitu. Begitu ya kalau misalnya wajib militer. Kalau kita warga negara mesti ikut. Wajib. Sedangkan kita pemerintah nggak perlu. Ya begitu. Baik. Terima kasih. Tengku, ini banyak ilmu, pengalaman dan hikmah, namanya juga al-hikam ya. Dapat hikmah. Terima kasih adik-adik dan sahabat-sahabat sekalian, juga para pemirsa yang menyimak
melalui berbagai media sosial. Semoga obrolan ini penuh hikmah dan jadi ilmu buat kita semua. Berkenan pimpin doa. Kita doa sebagai penutup. Silakan. Oke, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima ta'allamna wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima ta'allamna wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waftah alaina hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Terima kasih Tengku Abdul Jalil Ahmad atas ilmunya dan sharing kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat di Masjid Darut Tauhid, juga siapapun yang menyimak melalui media sosial, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, semua yang kita miliki ya pasti nanti akan kita tinggalkan. Nah, daripada kita ditinggalkan sama dia, lebih baik dia kita kirimkan ya ke tempat yang kita akan menuju ke sana, yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara ngiriminnya gimana? Ngirimkannya bukan di sono, ngirimnya di sini. Dengan apa? Berbagi dengan yang lain. Ya, berbagi dengan saudara kita, baik itu berupa sedekah, kemudian hadiah atau wakaf, apapun namanya. Yang penting berbagi. Nah, salah satu tempat yang layak untuk berbagi adalah Darut Tauhid. Ya, di antaranya Darut Tauhid. Maka jangan ragu, karena antum melihat sekali kegiatannya untuk apa. Bukan orang lain yang akan menikmati. Semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya kita lagi berbuat baik pada diri kita sendiri. Bukan berbuat baik pada orang lain. Fastabiqul khairat. Karena itu yuk kita berlomba-lomba berbuat baik untuk diri kita sendiri. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah ikut andil dan berpartisipasi dalam bentuk apapun. Insya Allah menjadi barokah untuk semuanya. Hakadha walafu minkum. Saya Novel, atau aslinya Naufal ya, tapi di KTP-nya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jazakumullah khairan. Hakadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.